Salam damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Mari bersama kita bersaat teduh dengan menyediakan sejenak waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini kami mau ambil bagian di dalamnya. Roh Kudus yang menjadi penolong agar kami dapat mendalami lalu melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan. Amin. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-20, di bawah 2 judul perikop, ucapan syukur atas kasih karunia Allah dan tugas Timotius. Demikian bunyi firman. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, karena dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan kesalahan atau dosa adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah atau berdosa. Sebagai gereja, kita bahkan mencantumkan kesadaran akan keberdosaan ini di dalam liturgi kita. Ketika kita menyatakan pengakuan dosa di dalam setiap ibadah minggu, bukankah itu sebenarnya sebuah kesadaran akan keberadaan manusia yang tidak pernah bisa lepas dari dosa? Saudara, terjerumusnya manusia dalam kesalahan atau dosa tentu bukan hal yang dikehendaki oleh Allah. Allah mengutus Yesus Kristus putranya ke dunia, sebab Ia tidak menghendaki kita umat ciptaan yang dikasihinya terjerumus ke dalam jurang dosa yang kekal atau maut. Allah tidak membiarkan dosa menguasai kehidupan manusia begitu saja. Karena itu, Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Saudara, untuk mewujud nyatakan karya penyelamatannya, ada banyak cara Allah untuk mengajar, untuk mengingatkan dan menegur kita manusia supaya kita bertobat. Saudara, semua itu Allah lakukan karena kasih-Nya bagi kita. Keselamatan yang Ia berikan bagi setiap kita adalah anugerah-Nya. Sesungguhnya kita adalah manusia yang tidak layak, tetapi Allah melayakkan kita. Dalam bagian suratnya kepada Timotius, Paulus dalam hal ini menyadari bahwa ia pun pernah melakukan kesalahan atau dosa. Paulus adalah seorang penganiaya. Ia membenci para pengikut Kristus. Ia sadar bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Namun, ia akui
Karena belas kasihan Allah, ia kemudian beroleh anugerah, yaitu keselamatan. Anugerah Allah yang besar itu kemudian menyadarkan Paulus, sehingga ketika Allah mempercayakan pelayanan kepadanya, Paulus mau melakukan pelayanan itu. Bahkan ia mau melayani dengan totalitas yang penuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesadaran diri Paulus akan anugerah dan kepercayaan yang Allah berikan kepadanya membuat Paulus sangat menghormati dan memuliakan Allah. Kehidupannya pun kemudian berdampak bagi orang lain. Kerinduan dan gairah pelayanan Paulus ini diturunkannya kemudian kepada anak rohaninya Timotius, dengan tujuan sebagaimana yang dikatakan agar Timotius dikuatkan ketika menjalankan tugas pelayanannya untuk tetap berjuang dengan iman yang teguh dan hati nurani yang murni, sehingga ia mampu menghadapi para penyesat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Paulus, Allah juga mau menyatakan anugerah keselamatan bagi setiap kita. Sebagai manusia, kita mungkin pernah melakukan kesalahan dan dosa, tetapi tidak ada kata terlambat bagi siapapun untuk menerima anugerah Allah yang dapat mengubahkan. Saudara, berita sukacita bagi kita melalui firman-Nya. Allah mau merangkul saya dan saudara. Ia mau menyelamatkan kita. Allah setia kepada tujuannya untuk menyelamatkan kita. Maka patutlah saya dan saudara pun untuk mengucap syukur kepadanya dengan cara kita tetap berpegang kepada ajarannya. Dalam artian, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita percaya dan diselamatkan oleh Allah, ketika kita beroleh anugerah daripada Allah yang menyelamatkan kita, maka di dalam Allah, di dalam pengajaran yang telah kita terima, di dalam iman kita kepadanya, kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh berbagai rupa pengajaran yang dapat menyesatkan. Dan Allah mau supaya kita menjadi alat baginya untuk melayani Dia dan sesama. Maukah kita untuk melakukannya? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan bagi kami umat-Mu. Mampukan kami untuk hidup menurut kehendak-Mu. Tolonglah kami agar kami juga mau tergerak untuk melayani Engkau dengan setia dan memberitakan tentang jalan keselamatan yang telah kami terima. Teguhkan dan kuatkan iman kami. Berilah kami hikmat, kesehatan, dan kekuatan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Sertai segala tugas pelayanan yang kami lakukan. Terkhusus kami berdoa bagi umat-Mu yang berada di jemaat di Rungpundu. Kiranya mereka teguh dalam iman dan harap mereka kepada Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang kami percaya akan terus menolong, memberi kelancaran, kemudahan atas segala pemberitaan dan pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan bagi jemaat-Mu ini. Diberkatilah kehidupan mereka pun seluruh umat-Mu dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar, kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.